Ketika mendapat ramalan bahwa akan lahir anak laki-laki dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaannya, ia memerintahkan membunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir. Di kelahiran dan keselamatan Musa, lahirlah Musa dari keluarga Bani Israel. Ibunya sangat takut, namun mendapat ilham dari Allah, masukkan Musa ke keranjang, hanyutkan ke sungai Nil. Arus air membawa keranjang itu sampai ke tepian istana Firaun. Asia, istri Firaun, menemukan bayi itu, merasa sayang, dan meminta suaminya mengangkatnya sebagai anak. Allah menanamkan rasa rindu di hati Musa, sehingga ia hanya mau menyusu pada ibunya sendiri. Dengan cara ini, ibu Musa dapat kembali merawatnya tanpa diketahui musuh. Musa pun tumbuh besar di istana dengan selamat. Melarikan diri ke Madian. Saat dewasa, Musa tanpa sengaja memukul seorang penindas hingga meninggal. Karena takut diburu, ia lari ke negeri Madian. Di sana, ia membantu dua gadis mengembalikan ternak, kemudian bekerja mengurus ternak selama 10 tahun, lalu menikah dengan salah satunya. Diangkat menjadi nabi. Sekembalinya ke Mesir, saat melewati lembah Tursina, Musa melihat cahaya di semak belukar. Saat mendekat, terdengar suara panggilan Allah. Wahai Musa, sesungguhnya aku Tuhanmu. Angkatlah sepatumu, engkau di tempat suci. Aku mengutusmu kepada Firaun dan kaumnya. Allah memberinya dua mukjizat. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular besar. Tangannya bersinar putih tanpa cacat. Ia diperintahkan mengajak Firaun dan rakyatnya menyembah Allah yang Maha Esa, didampingi saudaranya Nabi Harun AS. Berhadapan dengan Firaun. Musa menyampaikan seruan dengan lembut, namun Firaun menolak, mengejek, dan menyebutnya penyihir. Ia mengumpulkan ahli sihir terbaik untuk mengalahkan Musa. Pertarungan mukjizat sihir. Para penyihir melemparkan tali dan tongkatnya yang tampak bergerak seperti ular. Musa melemparkan tongkatnya, lalu berubah menjadi ular raksasa yang menelan semua sihir mereka. Melihat kebenaran itu, para penyihir langsung beriman kepada Allah, meski diancam disiksa hingga mati. Kebencana dan kebebasan. Karena tetap sombong, Allah menurunkan sanksi bertahap, kekeringan, hama belalang, air berubah darah, penyakit, hingga kematian anak sulung. Terpaksa, Firaun mengizinkan Bani Israel pergi. Namun tak lama kemudian, ia menyesal dan mengejar mereka bersama pasukan besar. Di tepi Laut Merah, Bani Israel terjebak air di depan, musuh di belakang. Atas perintah Allah, Musa memukulkan tongkatnya ke air. Laut terbelah menjadi dua, membentuk jalan kering. Seluruh Bani Israel berhasil menyeberang dengan selamat. Saat Firaun dan pasukannya mengikuti jalan itu, air kembali menutup dan menenggelamkan mereka semua. Sesaat sebelum mati, Firaun baru mengaku beriman, namun penyesalannya sudah tidak diterima. Tubuhnya diawetkan sebagai pelajaran bagi generasi selanjutnya. Hikmah, kesombongan, dan penindasan pasti berakhir hancur. Allah senantiasa melindungi hambanya yang sabar dan beriman. Kekuasaan dunia hanya sementara, kekuasaan Allah kekal selamanya. Ingin saya buatkan versi yang lebih ringkas atau cocok untuk diceritakan ke anak-anak. Ketika mendapat ramalan bahwa akan lahir anak laki-laki dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kekuasaannya, ia memerintahkan membunuh semua bayi laki-laki yang baru lahir. Di kelahiran dan keselamatan Musa, lahirlah Musa dari keluarga Bani Israel. Ibunya sangat takut, namun mendapat ilham dari Allah, masukkan Musa ke keranjang, hanyutkan ke sungai Nil. Arus air membawa keranjang itu sampai ke tepian istana Firaun. Asia, istri Firaun, menemukan bayi itu, merasa sayang, dan meminta suaminya mengangkatnya sebagai anak. Allah menanamkan rasa rindu di hati Musa, sehingga ia hanya mau menyusu pada ibunya sendiri. Dengan cara ini, ibu Musa dapat kembali merawatnya tanpa diketahui musuh. Musa pun tumbuh besar di istana dengan selamat. Melarikan diri ke Madian. Saat dewasa, Musa tanpa sengaja memukul seorang penindas hingga meninggal. Karena takut diburu, ia lari ke negeri Madian. Di sana, ia membantu dua gadis mengembalikan ternak, kemudian bekerja mengurus ternak selama 10 tahun, lalu menikah dengan salah satunya. Diangkat menjadi nabi. Sekembalinya ke Mesir, saat melewati lembah Tursina, Musa melihat cahaya di semak belukar. Saat mendekat, terdengar suara panggilan Allah. Wahai Musa, sesungguhnya aku Tuhanmu. Angkatlah sepatumu, engkau di tempat suci. Aku mengutusmu kepada Firaun dan kaumnya. Allah memberinya dua mukjizat. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular besar. Tangannya bersinar putih tanpa cacat. Ia diperintahkan mengajak Firaun dan rakyatnya menyembah Allah yang Maha Esa, didampingi saudaranya Nabi Harun AS. Berhadapan dengan Firaun. Musa menyampaikan seruan dengan lembut,
Namun Firaun menolak, mengejek, dan menyebutnya penyihir. Ia mengumpulkan ahli sihir terbaik untuk mengalahkan Musa. Pertarungan mukjizat sihir. Para penyihir melemparkan tali dan tongkatnya yang tampak bergerak seperti ular. Musa melemparkan tongkatnya, lalu berubah menjadi ular raksasa yang menelan semua sihir mereka. Melihat kebenaran itu, para penyihir langsung beriman kepada Allah meski diancam disiksa hingga mati. Kebencana dan kebebasan. Karena tetap sombong, Allah menurunkan sanksi bertahap, kekeringan, hama belalang, air berubah darah, penyakit, hingga kematian anak sulung. Terpaksa, Firaun mengizinkan Bani Israel pergi. Namun tak lama kemudian, ia menyesal dan mengejar mereka bersama pasukan besar. Di tepi Laut Merah, Bani Israel terjebak air di depan, musuh di belakang. Atas perintah Allah, Musa memukulkan tongkatnya ke air. Laut terbelah menjadi dua, membentuk jalan kering. Seluruh Bani Israel berhasil menyeberang dengan selamat. Saat Firaun dan pasukannya mengikuti jalan itu, air kembali menutup dan menenggelamkan mereka semua. Sesaat sebelum mati, Firaun baru mengaku beriman, namun penyesalannya sudah tidak diterima. Tubuhnya diawetkan sebagai pelajaran bagi generasi selanjutnya. Hikmah, kesombongan, dan penindasan pasti berakhir hancur. Allah senantiasa melindungi